Yuk, senyum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan tenang ya, mata kuliah hukum warisan Islam. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita doa dulu. Bapak Kosma, silakan untuk pimpin doa. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah hukum warisan Islam. Tema pada pertemuan kali ini wasiat wajibat bagi anak angkat. Bagaimana capaian pembelajaran untuk wasiat wajibah itu, teman-teman harus bisa mengimplementasikan pembagian waris. Salah satu fenomenanya yaitu terjadi pada anak angkat. Barangkali udah familiar wasiat wajibah untuk anak angkat? Belum ya? Baik, untuk selanjutnya wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI dan undang-undang. Pertama, dalam KHI bahwa anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut pasal 209 ayat 2 KHI, anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya berapa? 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan dalam KUH Perdata bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu, termasuk anak-anak. Hukum perdata pun berarti menyatakan bahwa anak-anak itu berhak untuk mendapatkan warisan atau dinamakan wasiat wajibah dalam KHI. Baik teman-teman, ini ada video. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu videonya ya. Nah, kedudukan anak angkat dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang. Pertama, pengertian anak angkat dalam KHI, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang yang layak yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hak waris anak angkat dalam kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan. Dalam pasal 174 ayat 1 kompilasi hukum Islam ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Sedangkan pada ketentuan dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Oleh karena anak angkat
tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris. Wasiat wajibah anak angkat dalam kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam, anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/YUR-AG/2018 menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Dalam jurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris atau orang tua angkat, dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris. Baik teman-teman, supaya pertemuan ini lebih interaktif, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Saya Pak. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Grace Dewi. Ya, Saya izin bertanya, silakan. berapa besaran wasiat wajibah bagi anak angkat? Oke, tadi itu pertanyaannya. Barangkali teman-teman ada yang mau bantu menjawab. Saya Pak. Oke, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan rekan saya. Wasiat wajibah dalam KHI terdapat pada pasal 209 ayat 2 yang menjelaskan bahwa anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya. Oke, terima kasih. Itu udah ya, kena ya. Dapat dipahami. Jadi anak angkat itu maksimal bisa mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Tidak boleh lebih, tapi maksimal segitu. Oke, barangkali selanjutnya ada yang mau ditanyakan. Oh, silakan Pak. Jadi bertanya, adakah satu kasus anak angkat yang menjadi putusan pengadilan? Oh, yang mendapatkan wasiatnya. Ya, wasiat. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bantu menjawab. Ya, oh silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Ya. Izin menanggapi pertanyaan dari sahabat saya Arif, yaitu tentang contoh kasus wasiat wajibah Ya. yang menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 menjelaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris, Betul. akan tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dalam hukum orang tua angkat, dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Silakan untuk kembali. Bagaimana Pak? Saya rasa cukup ya. Jadi cukup menjawab bahwa anak angkat itu secara status
status atau kedudukan hukumnya tidak menjadi ahli waris. Tapi ternyata hukum negara kita mengakomodir hak-hak atau keadilan, kemaslahatan bagi anak angkat tersebut, sehingga dihukum positif, bahkan menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, bukan warisan tapi wasiat wajibah, yang mana besaran maksimalnya tetap hanya 1/3. Baik teman-teman, untuk penugasan mata kuliah hukum pewarisan Islam ini seperti biasa kita itu ada tugas individu dan tugas kelompok ya. Yang mana untuk tugas individu saya kasih waktu maksimal itu 2 minggu. Teman-teman wajib membuat materi yang sudah dibagikan tadi di Posma ya. Dibagi masing-masing wajib mengerjakan tugas tersebut. Adapun tugas kelompok sebagai bapak teman-teman membuat artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah dengan masing-masing judul tadi per kelompok dibagi 4 ya. 4 kelompok didiskusikan nanti di minggu depan, dan itu merupakan tugas kewajiban masing-masing kelompok tadi yang 4. Mungkin sekian dapat dipahami ya. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat ya. Kita bertemu kembali lagi di minggu depan. Tetap masuk dan rajin ya teman-teman. Saya rasa cukup. Allahumma baik ila Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.